Saya Adi Tega Pratama. Dan saya Khois Lukmanul Hakim. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait hukum perikatan. Yang pertama yaitu istilah perikatan. Perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah binding. Verbintenis berasal dari perkataan bahasa Perancis yaitu obligation, yang terdapat dalam Kode Sivil Prancis. Dalam buku 3 KUH Perdata dibahas secara khusus tentang perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan di mana terdapat pihak yang wajib memenuhi prestasi dan pihak yang berhak atas prestasi tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian perikatan dan hukum. Yang pertama adalah hukum. Apa hukum? Hukum adalah suatu peraturan yang ditetapkan dalam suatu lingkup antar individu, masyarakat, lembaga, maupun suatu negara. Hukum bersifat mengikat, yang mana bila dilanggar, maka pelanggar dari hukum tersebut akan dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang telah dilanggar. Selanjutnya, definisi perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi, pengertian mengenai hukum perikatan yaitu merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang suatu hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu unsur-unsur perikatan. Unsur-unsur perikatan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adanya hubungan hukum. Yang kedua, adanya dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Kreditur sendiri yaitu adalah pihak yang berhak atas prestasi. Kemudian debitur merupakan pihak yang berhak melaksanakan prestasi. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu hak dan kewajiban. Dan unsur yang keempat yaitu prestasi. Selanjutnya yang keempat yaitu tujuan perikatan. Tujuan perikatan agar pihak-pihak yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan tidak lupa akan hak-haknya. Selanjutnya yang kelima yaitu subjek dan objek perikatan. Yang pertama adalah subjek hukum perikatan. Subjek hukum perikatan yaitu para pihak pada suatu perikatan. Yang kedua, objek perikatan. Objek perikatan adalah hak pada kreditur dan kewajiban pada debitur yang dinamakan prestasi yang berupa, yaitu tindakan memberikan sesuatu seperti penyerahan hak milik dalam jual beli ataupun sewa menyewa, melakukan suatu perbuatan seperti melaksanakan pekerjaan tertentu. Selanjutnya yang keenam yaitu sistem hukum perikatan. Sistem hukum perikatan yakni bagi pihak yang mengadakan suatu perikatan diberikan kemudahan atau kebebasan dalam mengatur ketentuan yang akan dibuat tanpa harus terkekang oleh dogma undang-undang KUHP. Tapi juga ada batasan dalam menentukan ketentuan tersebut selama tidak melanggar undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi yang ketujuh, pengaturan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUHP Perdata terdiri dari 18 bab. Tiap-tiap bab dibagi lagi menjadi bagian-bagiannya. 18 bab diklarifikasikan menjadi ketentuan umum dan juga ketentuan khusus. Ketentuan umum diatur dalam bab 1, bab 2, bab 3 hanya di pasal 1352 dan juga 1553 dan pada bab 4. Ketentuan khusus diatur dalam bab 3 kecuali pasal 1352 dan
1353 dan bab 4 sampai dengan bab yang ke-18. Ketentuan khusus ini memuat tentang perjanjian bernama. Mengenai perjanjian bernama, selain ketentuan dalam BW tersebut juga diatur dalam KUHD, Lex Specialis Droget Lex Generalis, atau ketentuan yang khusus dimenangkan dari ketentuan yang umum. Pasal 1319 BW, semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak mempunyai nama khusus tunduk pada ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Yang dimaksud dengan bab yang lalu dan bab yang ini adalah bab 2 tentang perikatan yang dilahirkan dari perjanjian dan bab 1 tentang perikatan pada umumnya. Pasal 1 KUHD Kitab UU Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur di dalam Kitab UU ini. Sekedar di dalam Kitab UU ini tidak diatur secara khusus atau menyimpang. Selanjutnya ketentuan umum dan khusus dalam BW buku ketiga. Ketentuan umum diatur di dalam bab 1 yang berisikan tentang ketentuan umum ayat 1233 dan 1234, dan yang kedua tentang perikatan untuk memberikan sesuatu, tentang perikatan untuk membuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Yang ketiga, penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhi perikatan. Yang keempat, macam-macam perikatan. Ada 6 jenis, yaitu perikatan bersyarat, perikatan dengan waktu yang ditetapkan, perikatan dengan pilihan, perikatan tanggung rentang, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukuman. Di dalam bab 2 yang berisikan tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Bab 3 hanya pasal 1352 yang isinya perikatan yang lahir dari UU sebagai akibat dari perbuatan orang lain, dan pasal 1353 yang berisikan perikatan yang lahir dari UU sebagai akibat perbuatan orang terbit dari perbuatan halal atau melanggar hukum. Bab yang keempat, hapusnya perikatan. Selanjutnya ketentuan khusus diatur dalam bab 3 kecuali pasal 1352 dan 1353. Bab 5 sampai bab 18 tentang perjanjian bernama, yaitu yang pertama perjanjian jual beli, yang kedua perjanjian tukar menukar, yang ketiga perjanjian sewa menyewa, yang keempat perjanjian kerja, yang kelima perjanjian perseseorangan perdata, yang keenam perjanjian badan hukum, yang ketujuh perjanjian penghibahan, yang kedelapan perjanjian penitipan barang, yang kesembilan perjanjian pinjam pakai, yang ke-10 perjanjian pinjam pakai habis, yang ke-11 perjanjian bunga tetap atau bunga abadi, yang ke-12 perjanjian untung-untungan, yang ke-13 perjanjian pemberian kuasa, yang ke-14 perjanjian penanggung utang, yang ke-15 perjanjian perdamaian. Selanjutnya yang ke-8, sistem hukum perikatan menurut KUHP Perdata. Di dalam KUHP Perdata buku 3 menganut sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya maupun bentuk kontraknya baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya yang ke-9 yaitu perbedaan hukum perikatan dan juga perjanjian. Perikatan sendiri yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Jadi masyarakat bingung, saya pun bingung gitu Pak. Katakanlah saya ini dibegal. Ini kan para manusia biadab, beban masyarakat, sampah masyarakat ini tuh lagi nyoba ngerampas harta saya gitu Pak. Dengan segala cara, termasuk meninggoin saya gitu. Meninggal gitu Pak. Nah kalau manusia masih waras, masih sehat kan pasti refleksnya ngebela diri dong, ya kan Pak? Pertanyaannya, apa Pak tips bagi masyarakat kalau ketemu begal tuh supaya mereka nggak ngemeninggoin pembegalnya tuh gimana Pak? Supaya mereka nggak jadi korban. Oke, jadi gini Mas, di negeri kotok tercinta kita itu kan tindakan main hakim sendiri itu dilarang Mas. Gak boleh cuma gara-gara dia membegal terus dibunuh. Anak itu juga merupakan tindak asusila terhadap orang yang berprofesi sebagai pembegal. Berarti katakanlah saya dibegal malam-malam gitu Pak. Itu saya harus buru-buru telepon bapak-bapak selaku pembela kebenaran walaupun suka kasihan untuk datang dan menindaklanjuti masalah begal-begal ini lagi saya alami. Karena kita nggak boleh main hakim sendiri, begitu Pak? Ya intinya siapapun di negeri kotok tercinta kita ini tidak boleh main hakim sendiri. Pahamin dulu itu. Berarti si pembegal juga nggak boleh main hakim sendiri, begitu ya Pak kira-kira? Karena dia membegal, merampas harta kita tanpa izin, begitu Pak? Ya kalau untuk si pembegal kan Terus itu saat udah. saya dibegal, katakanlah Bapak selaku pembela kebenaran walaupun suka kesiangan ini beneran kesiangan datangnya Pak, dan saya ambil pahitnya, saya terninggoy, itu gimana Pak? Ya yang paling bener mah Masnya lari aja, selamatkan diri. Oh, selamatkan diri. Tinggalin aja tuh motornya. Iya, itu kan logika sederhana. Biarin si abang begal ambil motor dan harta Ya saya. makanya Mas, itu Mas bisa dibegal itu salahnya Mas. Kenapa Mas keluar malam-malam terus bawa harta berharga banyak lagi? Kan mancing pembegal, baunya kecium Mas, jago ngendut. Saya kan keluar pasti pakai motor Pak. Jangan bawa motornya. Ngapa barang berharga begitu dibawa-bawa? Jangan mancing pembegal Mas. Berarti saya nggak boleh bawa motor Ya Pak. karena motor itu barang berharga. Katakan lagi nih Pak, saya pulang kerja malam-malam dari Kali Kotok sampai Kotok Gede. Itu jalan kaki Pak, gak ada akses kendaraan umum loh Pak. Jangan kaki. Aduh, Mas otak dipakai Mas. Intinya motor tuh jangan dibawa karena motor adalah barang Berharga. Sip. Makin paham makin cerdas ini mindset. Berarti abang pembegal gak boleh bawa motor ya Pak, karena motor adalah barang berharga. Ya kalau untuk si pembegal itu kan Mas Katakanlah udah- saya dari Kali Kotok sampai Kotok Gede itu beneran jalan kaki Pak. Terus saya tetap dibegal. Mereka pengen rampas tas saya, itu gimana Pak? Jangan dibawa Mas tasnya. Ini orang kagak paham-paham ya. Tapi kan saya kerja ya, bawa barang bawaan dong Pak. Laptop, duit, rakit nyamuk. Aduh, laptop pakai dibawa-bawa lagi, mancing banget, mancing mania. Kalau emang terpaksa, Ya, katakanlah saya terpaksa bawa laptop karena saya pekerja. ya, kalau emang terpaksa, paling tidak tuh Mas jangan sendirian, ajak teman jalan bareng. Saya jalan kaki dari Kali Kotok sampai Kotok Gede itu ngajak teman Pak. Lah iya, biar seenggaknya ada yang nemenin. Teman saya nemenin tuh fungsinya apa Pak? Ya biar bisa ngelawan balik lah kalau dibegal. Salah ngomongnya. Kan main hakim sendiri nggak boleh. Oh iya, aduh, sorry. Maksudnya kalau ada teman kan yang begal juga jadi mikir aja Mas. Begal nggak ya? Begal nggak ya? Aduh ada temennya lagi. Logika Mas, logika. Katakanlah si abang begal jumlahnya jauh lebih banyak Pak. Katakanlah 5 orang mau begal saya. Bawa teman jangan satu Mas, bikin kesebelasan. Katakanlah yang begal saya 20 orang Pak. Pakai mobil biar aman. Salah ngomong lagi tuh. Mobil barang berharga loh. Iya, sorry. Dari Aci. Udahlah, yang paling aman nggak usah ada yang keluar rumah. Selesai, udah urusan. Oke. Siap Pak. Mudah dipahami. Tapi satu pertanyaan lagi Pak. Katakanlah anak Bapak dibegal. Itu gimana Pak? Ya dia udah saya ajarin jangan bawa barang berharga lah. Simple. Katakanlah anak Bapak yang perempuan dan yang pengen dirampas bukan harta Pak, tapi kehormatan. Itu gimana? Ya saya udah ajarin dia buat kabur lah. Simple sebenarnya Mas. Katakanlah dia dikepung sama 20 pembegal dan nggak bisa kabur Pak. Kebetulan anak saya udah ambil kursus Wing Chun Mas. Jadi dia bisa ngelawan orang yang bahkan badannya lebih besar daripada. Salah ngomong. Main hakim sendiri nggak boleh loh. Ya udah biar cepat selesai. Anak saya nggak ada saya kasih keluar rumah. Jadi aman gitu ya Pak? Ya, gak usah ada yang keluar rumah. Saya ikat di kamar biar nggak ada dibegal. Pak, ini kita lagi di luar rumah semua loh Pak. Pulang semua. Gak usah keluar rumah. Awas begal.